Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Jumat 16 Agustus 2024. Di akhir pekan di hari ini ya, jelang penutupan di akhir pekan, kita seperti biasa nanti kita akan mencoba untuk melihat time frame yang lebih besar di time frame weekly khususnya sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk pengamatan kita yang lebih jauh, yang berakhir yang nanti berkaitan dengan penutupan candle di time frame besar, kemudian bagaimana potensinya hari ini termasuk nanti di pekan depan. Sebelum kita lanjut di analisa pagi hari ini, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol subscribe, like, dan share videonya supaya teman-teman yang lain lebih banyak teredukasi. Kita mulai dulu dari memetakan, kita mulai dulu dari evaluasi dulu ya. Di XAUUSD nanti kita ikuti dengan pair yang lain. Yang pertama kita lihat satu hari kemarin, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti videonya analisa kemarin tentu juga akan merasakan getar-getarnya atau kecemasannya saat kemarin posisi tersentuh kemudian ada sedikit koreksi. Bagi yang sudah terbiasa tentu bukan hal yang baru. Cuma bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti, hanya akan terpana melihat angka ini seperti apa ya. Ini analisanya bagaimana, buy-nya di mana, sell-nya di mana. Karena itu ikuti semuanya video yang sudah kami jelaskan, karena kita sifatnya memberikan pandangan, bukan serta-merta ini signal yang harus diikuti serta-merta. Cocok silahkan dipakai, dipertimbangkan, tidak cocok skip saja. Oke, kita mulai dari kemungkinan ya, dari histori yang ada. Di sana ada resisten, kemudian mulai ada bearish yang signifikan. Setelah break dari support, maka berpeluang akan terkoreksi naik ya. Kan berpeluang terkoreksi naik, kemudian kembali turun ya. Kalau kita lihat ini koreksi naiknya jauh lebih panjang dari yang kita perkirakan, karena hanya berada di kisaran resisten di sana ya, berada di kisaran 2460 sekian. Kenyataannya lebih sedikit, kemudian kembali bergerak turun ya. Bergerak turun lagi, kita uji dengan area support di sana sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kekuatan bearish yang jauh lebih kuat. Jika di support ini tidak bisa ditutup lebih rendah, maka berpeluang, sekali lagi, berpeluang akan kembali memantul lagi. Dan seterusnya. Jadi perlu kita memahami, perlu kita menguasai bagaimana cara kita menentukan area pentingnya. Ya, satu di antaranya adalah support resisten. Kemudian kita menempatkan posisi buy, ini sebenarnya kita juga manfaatkan peluang-peluang pendeknya ya, karena ada koreksi, mau koreksi turun, tapi kita memanfaatkan dulu untuk naiknya sampai di 2466. Dan kalau kita ikuti posisi buy di 452 ini hampir-hampir tidak ada perlawanan signifikan ya, sampai pada titik tertinggi di targetnya, karena langsung melesat terus ya. Ada koreksi kecil tapi tidak terlalu berpengaruh. Target tercapai, kemudian kembali menyentuh lagi sebelum pada akhirnya jatuh. Begitu turun, ternyata juga sampai pada titik di mana kita menempatkan entry sell-nya. Dan kita hanya mentargetkan yang pendek di kisaran 2437. Bahkan dikasih bonus lebih. Dan pada akhirnya kembali naik lagi. Ya, setidaknya
yang sudah kita entry-kan sudah bisa profit, itu sudah lebih dari cukup. Jangan berharap akan terlalu jauh. Kalaupun dia kembali naik, ya sudah, itu pasar di atas ketika buy, tersentuh target kita, kemudian turun, ya sudah. Maka jangan terlalu jauh dan jangan terlalu muluk-muluk dengan targetnya. Ambil yang realistis sesuai dengan style trading kita, sesuai dengan tipe trading kita. Di trading harian harus betul-betul menyesuaikan kira-kira kemampuan kita, kemampuan analisa kita di dalam menempatkan target itu sampai berapa. Kemudian kita uji. Kalau kita secara kontinu bisa mempertahankan itu di sisi targetnya, maka pakai. Kalau itu terlalu berat, terlalu jauh, maka harus disesuaikan, ya, dikurangi dan sesuaikan. Ini untuk yang 1 hari kemarin, saya yakin yang mengikuti akan bisa memahami dengan baik. Bagi yang teman-teman yang baru, ya silahkan menyesuaikan saja. Jangan banyak bertanya, pelajari videonya. Biasakan mempelajari dulu, ya, jangan asal komentar comot di tengah. Kalau hanya comot di tengah, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Kelihatan kalau baru nonton, kelihatan kalau belum mengikuti sejak awal, ya, sejak lama. Bagi teman-teman yang mengikuti sudah lama, tentu sudah memahami. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan di mana entry-nya, di mana exit-nya, di mana TPSL-nya, maka kita rekomendasikan pelajari semua videonya. Sehingga tidak banyak buang waktu untuk banyak bertanya yang sudah sering kita sampaikan jawabannya. Oke, kita lanjutkan di euro, ya. Di euro kemarin kita perkirakan akan sedikit memantul, ya, karena pola yang terbentuk di sana bergerak naik, ya. Tetapi sebagai bentuk antisipasi dan kita memanfaatkan peluang dua-duanya, tetap kita pertimbangkan dari sisi sell-nya. Di 1.009.951. Sekali lagi pasar itu bisa berpeluang dua-duanya, sekalipun trennya kuat naik, ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka bisa berbalik. Sehingga tugas kita hanya mencari peluang, mana kira-kira yang potensial untuk kita entry di sana. Tidak usah ngotot, tidak usah terlalu mempertahankan idealisme kita, keyakinan kita kalau betul-betul sudah di luar dari teknikalnya. Artinya sudah keluar dari tren yang ada. Begitu sudah mulai berbalik, maka perhatikan tanda-tanda pembalikan. Perhatikan area pentingnya, apakah sudah dilewati atau tidak. Ya, karena disitulah sangat penting. Jadi jangan berharap kalau kita punya posisi buy, sudah panjang begini, jadi penonton. Nanti akan kembali, nanti akan kembali. Iya, potensi itu tetap ada saja. Hanya saja kalau misalnya kita hanya menunggu, maka bisa jadi kalau kekuatan ketahanan kita tidak cukup, bisa MC duluan. 1 hari kemarin di euro ini kita maksimum, bahkan target yang kedua pun dilewati dengan baik sekali. Yang posisi naik tidak tersentuh sama sekali, kita menempatkan agak menjauh biar potensinya lebih besar kalau dia betul-betul naik dan targetnya tetap bisa terpenuhi. Kemudian di pound sterling kita lihat, di pound sterling kalau kita amati sama kecenderungannya ini masih akan bergerak turun, tapi syarat itu ternyata tidak terpenuhi. Ketika mendekati area resisten, ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, justru ada momentum yang lebih kuat, sehingga peluang buy yang kita dapatkan. Sampai target, ya, kedua pun dapat. Sekalipun hampir-hampir, ya, tapi sudah lebih dari cukup. Kemudian ya sudah itu, ya, mungkin kita sementara itu yang kita bisa review. Kita bisa banyak belajar dari pengalaman ketika kemarin kita masih banyak yang terlewatkan, masih belum bisa maksimal, maka hari ini kita harus memperbaikinya. Kita harus mencari yang lebih baik untuk melakukan koreksi.
Baik, kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan seperti yang kita sudah sampaikan di awal. Kita lihat dulu di time frame weekly-nya. Di time frame weekly hari sampai dengan hari ini masih didominasi oleh bullish dengan powernya yang masih besar, sekalipun sudah ditolak ya dari tertinggi 2478 sudah mulai ditolak. Dari pergerakan yang ada di time frame weekly, posisi candle saat ini masih berada di ujung tren atas, masih berada di kisaran resisten. Cukup berat untuk menekan ke bawah karena ini kondisi global. Masih memanasnya ya kondisi geopolitik, kondisi keamanan di Timur Tengah ya, bahkan semakin memanas sehingga tentu emas ini menjadi pilihan ya, masih menjadi pilihan. Maka tidak heran kalau harganya masih melambung tinggi ya, sekalipun indeks juga ada kecenderungan naik. Namun demikian bukan berarti emas ikut-ikut begitu saja, karena emas sekali lagi punya ketahanan yang berbeda. Kita kemudian turun ke time frame daily ya. Kita turun ke daily. Di daily-nya kita sudah lihat satu hari kemarin ditutup dengan spinning top ya, artinya candle di mana ada kebimbangan ya, ada indecision di sana. Masih bimbang, naik juga masih berat, turun juga belum kuat. Sehingga candle ini tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah sekalipun didominasi oleh bullish ya, tetap didominasi oleh bullish. Kalau kita lihat, kita tarik garis sebelah kiri masih berada di area supportnya dan masih berada di area koreksi turun ya. Trennya naik, koreksi turun. Sementara di atas itu ada double top atau bahkan triple top, yang dimana pola itu mengindikasikan kekuatan ketahanan dari bullish yang luar biasa. Dari sisi kecenderungan bergerak naik, swing low-nya masih menuju ke atas, swing high-nya bertahan di area yang sama ya, di area yang datar. Nah, biasa pola-pola seperti ini tentu lebih condongnya naik, lebih dekat break ke atas daripada ke bawah. Ya, namun kita juga perlu pertimbangkan dari sisi resisten yang banyak sekali di sentuhannya tidak bisa di break, maka ini tentu ketahanan sangat kuat ya. Tinggal nanti mampu break apa enggak ya. Untuk satu hari ini kalau break dengan kekuatannya saya masih belum terlalu yakin ya. Kalau melihat dari histori beberapa hari terakhir, kemudian dari daily range-nya cukup berat untuk sampai break yang signifikan ya. Kalaupun mungkin pada titik tertingginya ya masih potensial ya, masih masuk akal. Bagaimana kalau dia bergerak turun melewati supportnya? Nah, ini juga masih potensial, masih berpeluang karena cukup dekat. Sehingga ketika petunjuk di D1 ini kita tidak dapatkan signifikannya, maka turunkan di H4 lagi. Di H4 kita lihat sama, masih cenderungnya masih naik, dibatasi oleh resistennya. Ya, masih di tengah-tengah, sehingga kita perlu nanti konfirmasi candle-candle berikutnya. Tidak banyak kita dapatkan informasi atau konfirmasi yang lebih, kita kembali ke H1. Di H1 masih datar juga ya sebenarnya ya. Cuma kita nanti manfaatkan di antara high dan low ini sudah lebih dari cukup. Bahkan kalau kita tarik di antara ini cukup panjang, satu hari bahkan sudah lebih dari cukup ini untuk daily range-nya ya. Kira-kira kalau dia bergerak naik turun pun bisa berpeluang ya di antara dua area ya, support dan resistennya. Kemudian kita coba untuk menandai yang di atas, karena masih berwarna hijau, kita tandai di situ yang banyak sekali penolakan,
Kemudian kalau kita tarik dari retracementnya juga masih berdekatan. Kemudian kita coba untuk melihat dari sisi yang berlawanan. Dari sisi berlawanan kira-kira kita tandai nanti masih cukup jauh juga untuk bergerak turunnya. Tidak ada salahnya kita menandai dulu, nanti memudahkan kita untuk menempatkan entry point kita dan targetnya tentunya. Ya, tadi berada di supportnya, termasuk berada di retrace-nya masih cukup dekat, sehingga lebih berhati-hati nanti kita menempatkan posisi di tengah-tengah, dua-duanya berpeluang. Kalau kita tarik, naik dan turun ini berkekuatan seimbang, kemudian bergerak naik, itu lebih dekat tentunya ke atas daripada ke bawahnya. Namun demikian masih berada di area yang masih datar ya, masih belum ada tren di sana. Nah, kita probabilitasnya kita arahkan ke bawah dulu karena memantul di area resisten. Kita arahkan dulu ke bawah dengan menempatkan entry point kita berada di bawah low hari ini, dengan targetnya nanti berada di area retracementnya ya 2447. Oke, kita tempatkan dulu untuk entry pointnya. Yang pertama sell dulu di 2452.79. Kemudian targetnya kita tempatkan tadi di dekat area retracementnya, yakni di 2447.37. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat kemarin daily range-nya tidak terlalu panjang, maka hari ini bisa panjang ya. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di area supportnya ya, di area supportnya. Nah, masih realistis juga ini, masih sangat realistis ya. Kita tempatkan di sini untuk target yang berikutnya di 2440.84. Kemudian di mana kira-kira kita tempatkan daily range-nya atau titik jenuhnya. Kita coba telusuri dari sisi sebelah kiri ya. Kita lihat di sebelah kiri, kita tempatkan nanti untuk daily range-nya itu sampai di sini. Ya, daily range-nya kita ambil di antaranya ya, kita ambil di antaranya. Oke. Untuk daily range kita agak perlebar, kita tempatkan di 2416 ya. Yang berikut sebelumnya itu di 24, ini ada supportnya, mendekati sumbunya ada supportnya, kita tandai di situ ya. Kita nanti uji dulu. Untuk daily range kita tempatkan di 2416. Atau area jenuh kita tempatkan di 2416 ya. Kemudian untuk yang posisi naik ya, kita coba nanti kalau simulasikan kalau turun kira-kira seperti ini. Di supportnya berpeluang akan memantul kembali ya. Kemudian nanti kita uji sampai di mana naiknya, apakah juga bisa melewati area retracementnya. Kemudian kita akan lihat kalau dia tidak mampu break maka akan kembali bergerak turun, kira-kira seperti ini. Nah, mendekati area jenuhnya.
Yang kedua, simulasi yang kedua, jika simulasi pertama tidak terpenuhi, ya. Jadi, kenapa kita menempatkan dua posisi? Satu, kita tentu simulasikan, kita belum tahu ke depan itu pastinya kemana, sehingga perlu kita membuat satu perhitungan yang rangkap. Satu sisi tidak terpenuhi, maka sisi lain bagaimana? Atau setidaknya simulasi pertama tidak terpenuhi, kita bisa mensimulasikan yang lain sesuai dengan nanti terbentuknya candle baru yang bisa mempengaruhi pergerakan-pergerakan berikutnya. Kita lihat di sekarang ini break ya, misalnya break atau tidak bisa menembus area retracement-nya sehingga kembali break dari resisten. Maka nanti kita lihat apakah dia akan mendekati level psikologisnya kemarin atau justru akan break di sana. Kemudian koreksi dan bisa kembali naik. Bergerak naik kita perkirakan hari ini dengan titik jenuhnya cukup signifikan. Kita ambil dulu yang terdekat saja. Kita ambil dulu yang terdekat di 2479 ya. Sekalipun bisa saja nanti sampai mendekati angka 2497 karena sepanjang sejarah masih belum ada. Sehingga kemungkinan masih agak berat untuk sampai ke titik 249697 ya. Nah, kita nanti akan maksimalkan dulu berada di sini. 2479. Kita maksimalkan di situ sehingga kita entry-nya tentu exit sebelum titik maksimum itu dicapai. Posisi buy kita tempatkan di 2462. 2462.93, kemudian targetnya berada di ujung resisten. Ya, berada di ujung resistennya kira-kira di 2470. Targetnya di 2470.19. Kemudian target berikutnya kita tempatkan lagi mendekati resisten ya, berada di 2476. Target berikutnya di 2476.96. Oke, target yang kedua. Nah, karena berdekatan dengan area resisten, maka tentu kita akan pindah untuk area jenuhnya. Ya, jenuhnya kita pindah tetap mendekati yang kita tentukan tadi ya. Kita tempatkan mendekati 2496 ya. Kita turunkan sedikit saja. Oke, untuk area jenuhnya hari ini kita perkirakan di maksimum Oke, kita maksimumkan dulu di 24 ini aja. Yang lebih realistis. Area jenuh jual, area jenuh beli ya, 2490. Ini cukup berat karena ada resisten yang masih harus dilewati, resisten yang cukup kuat di sana. Ada banyak sekali sentuhan yang tidak bisa di break. Sehingga untuk break ke sana pun itu sudah luar biasa nanti kalau sudah terpenuhi ya. Kemudian kita maksimalkan untuk area jenuh belinya di 2490 ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang bisa kita sampaikan. Diingat sekali lagi, ini bukan sinyal yang harus diikuti serta-merta angka-angkanya. Kita memberikan pandangan, memberikan opini ya, dan itu bisa saja bisa benar, bisa saja salah. Karena yang paling penting bukan benar dan salahnya, tapi bagaimana kita bisa memahami
kemudian menentukan titik entry, kemudian kalau salah sudah kita siapkan antisipasinya. Jangan pernah berpikir analisa kita selalu benar, dan jangan pernah berpikir bahwa yang kita lakukan untuk entry-nya selalu sesuai ya. Perhatikan juga dari sisi resiko, karena pasti yang kita lakukan menemukan nanti kesalahan, sehingga banyak belajar dari kesalahan, koreksi, cari lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pekan depan untuk yang XAUUSD. Untuk besok dan lusa mungkin kita bisa analisakan untuk yang Bitcoin-nya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.